Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Abdurrahman, salah satu instruktur dari iGuru, dan untuk kesempatan ini saya akan membimbing Bapak Ibu dalam pelatihan yang berjudul yaitu membuat soal latihan dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya kaitannya dengan aplikasi Microsoft Excel yang sering ya kita jumpai. Microsoft Excel itu untuk mengolah angka ya. Dan untuk kali ini di dalam pelatihan ini kita akan membuat hal yang berbeda, yaitu membuat soal latihan menggunakan Microsoft Excel. Sebelum mengulas atau mempelajari materi yang pertama ya, saya akan jelaskan dulu beberapa poin-poin yang akan kita pelajari di materi ini ya. Yang pertama ya, di sini yaitu pendahuluan dan pengenalan fungsi logika ya. Di sini ada fungsi logika if ya. Jadi ini merupakan salah satu dasar perumusan untuk membuat sebuah soal ya. Terus yang kedua yaitu pengenalan tool form control dalam Excel ya. Tool form control ini merupakan salah satu fitur ya atau fasilitas yang ada di dalam Microsoft Excel untuk mendesain pembuatan soal ya. Terus yang ketiga yaitu membuat soal pilihan ganda ya. Terus yang keempat membuat soal menjodohkan. Terus yang terakhir yang kelima yaitu project dan evaluasi. Nah, di sini Bapak Ibu akan dituntut untuk bisa membuat soal latihan ya menggunakan Microsoft Excel. Oke, itu Bapak Ibu poin-poin yang akan kita pelajari ya. Di sini ada 5 poin, berarti ada 5 pertemuan ya. Oke. Untuk pelatihan ini yang perlu Bapak Ibu siapkan yaitu koneksi internet ya. Terus yang kedua yaitu aplikasi Microsoft Excel ya. Untuk versi yang bisa Bapak Ibu gunakan ya mulai dari versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019. Jadi silakan gunakan versi yang saya sebutkan tadi. Oke. Langsung kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu pengenalan fungsi logika if ya. Saya akan bukakan dulu ini Microsoft Excel, tampilan muka dari Microsoft Excel ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Dan di sini modelnya kotak-kotak ya, dan kotak-kotak ini disebut sebagai sel ya. Jadi di atasnya itu ada huruf A, B, C dan seterusnya. Di sebelah kiri ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau kita klik salah satu di sini contohnya ya. Oke. Nah, berarti di sini yang kita klik selnya namanya adalah B3 ya. Dan biasanya juga akan tampil di sini ya B3. Nah, berarti kita menuliskan angka atau huruf di sel B3 ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita kembali ke fungsi logika if ya. Untuk fungsi logika if itu ada beberapa macam ya. Fungsi if ya, ada beberapa macam ya.
ada fungsi if ya. Fungsi if dengan syarat data tipe numerik ya. Numerik itu adalah angka ya, jadi datanya itu berbentuk angka. Terus ada juga if dengan syarat data tipe teks ya. Terus ada lagi untuk pengembangannya yaitu fungsi if multi if ya. Terus ada lagi fungsi or. Terus ada lagi fungsi and ya. Dan kelima ini yang memungkinkan untuk penerapannya dalam pembuatan soal ya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu fungsi if dengan syarat data tipe numerik ya. Bahwa di sini datanya berbentuk numerik atau angka ya. Oke, sebagai contoh ya, saya buatkan di sini nilai ya. Nilai ya. Ini contohnya nilai siswa ya. Di contohnya ada yang 60, 50, 75, 80 ya. Terus 90 ya. Ini contoh ya. Terus untuk sel berikutnya keterangan ya. Nah, yang dimaksud dengan syarat data tipe numerik adalah data nilainya ya. Jadi berbentuk numerik atau angka ya. 60, 50, 75, 80, 90 ya. Dan terus di sini kita akan buatkan keterangannya dan keterangan ini akan berdasarkan dari syarat atau pernyataan ya. Contohnya untuk syaratnya itu ya lulus ya. Lulus jika nilainya lebih atau ini ya minimal 75 ya. Tuh. Jadi di sini kita akan buatkan ya rumusnya sesuai dengan syarat atau pernyataan ya. Syaratnya di sini adalah bisa dikatakan lulus jika nilainya minimal 75. Jadi kalau kurang dari 75 tidak lulus ya. Maka untuk membuat rumusnya menggunakan fungsi if, maka yang kita tulis di sini adalah sama dengan if ya. Sama dengan if buka kurung ya. Terus di sini kita akan mengarah ke kolom nilainya ya. Yaitu di 60 berarti kita bisa klik ini ya, atau kita mungkin bisa menuliskan manual ya. Nah, posisi 60 itu berarti di B12 ya. Nah, setelah itu kita tuliskan koma ya. Tuliskan koma. Nah, terus maaf ya. Kita tuliskan untuk kaitannya dengan minimal 75 berarti kita tuliskan lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan 75 ya. Lebih besar sama dengan 75.
tuliskan koma, terus tanda kutip. Nah, ini lulus ya, kita tulis lulus. Oke, ini adalah penyataan atau jawaban yang benar ya, lulus. Terus kita kasih koma lagi, terus tanda kutip, terus di sampingnya tidak lulus. Terus tanda kutip ya. Setelah itu kita tutup dengan tanda kurung ya. Dan setelah itu kita enter ya. Nah, di sini otomatis langsung dia memberikan keterangan tidak lulus. Kenapa 60 itu tidak lulus? Nah, karena kurang dari 75 ya. Nah, berbeda dengan yang bawah ya, yang bawah mulai dari 75 ya. Dan di sini kita menuliskan rumus ke bawah lagi ya. Dan karena di sini sudah ada fasilitas kopinya, jadi nggak perlu menulis secara manual lagi, tinggal nanti kita copy ya, copy untuk rumus yang sudah kita tulis ya. Untuk cara mengkopinya, di sini kita bisa tarik ya, di pojok kanan bawah ini ya, ada tanda plus yang kecil ya, kita tarik ke bawah. Nah, nanti otomatis yang 50 tidak lulus, yang 75 lulus ya, yang 80 lulus dan 90 lulus. Yang mulai dari 75 sampai 90 itu lulus karena sudah memenuhi syarat dari ini ya. Berbeda ya kalau saya di sini rubah 85 ya, yang tadi 50, dia otomatis nanti lulus ya. Kita tulis 74 contoh lain, nah tidak lulus ya. Jadi minimal 75 lulus ya. Jadi kalau kita artikan dari rumus yang kita tulis di sini adalah sama dengan if ya. Jadi sama dengan if, jadi jika B12 ya, jika nilainya lebih besar sama dengan 75 maka lulus ya. Kalau di luar dari lebih besar sama dengan 75 maka tidak lulus ya. Jadi untuk yang lulus ini berarti jawaban yang benar, terus yang tidak lulus ini ada jawaban yang salah. Nah, posisi di sini B12-nya adalah 60 ya. Jadi kalau kita artikan jika nilainya 60 lebih besar sama dengan 75. Itu benar atau salah? Ya, salah ya. Ya. Seharusnya 60 itu lebih kecil ya. Nah, berarti karena 60 salah nanti larinya ke bagian ini tidak lulus, sehingga akan tercetak di dalam kolom keterangannya tidak lulus. Oke, itu Bapak Ibu ya. Kaitannya dengan fungsi dengan data tipe numerik ya. Itu. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mempraktekannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu di sini fungsi if dengan syarat data tipe text ya. Nah, kalau text berarti datanya adalah bentuknya teks ya. Tuh. Oke, contohnya di sini ada musim ya. Musim atau mungkin saya buatkan ini aja ya. Ujian perasaan ya. Perasaan. Oke. Ujian ada lulus, ada gagal ya. Oke. Lulus dan gagal ini merupakan data tipe teks ya, dalam bentuk teks gitu. Nah, di sini untuk perasaannya, untuk pernyataannya kita buatkan. Jadi jika ujiannya lulus dia gembira. Tapi kalau
ujiannya gagal, dia sedih, ya. Itu ya. Berarti yang kita tulis rumusnya di sini yaitu sama dengan eh, if buka kurung, ya. Ini nanti lari ke selnya yaitu lulus, terus titik koma, ya maaf ya, sama dengan ya, sama dengan lulus ya. Oke, untuk menuliskan rumus ya yang dalam bentuk teks ya harus diawali dengan tanda kutip ya. Tadi yang pertama juga sama ya, jadi harus ada tanda kutipnya. Kalau ini ya, kalau ada bentuk teks ya, tapi kalau angka tidak perlu ya. Nah, ini lulus ya, lulus dan diakhiri juga dengan tanda kutip ya. Nah, terus koma, terus di sini kita tulis gembira ya. Gembira, terus tanda kutip, koma, tanda kutip, sedih ya. Terus tutup kurung. Oke. Kalau kita enter, nah ini gembira ya. Gembira. Nah, terus kita copy ke bawah. Nah, ini sedih, gagal ya. Jadi untuk cara pengertian dari rumusnya hampir sama dengan data tipe numerik yang tadi ya. Nah, kalau kita artikan di sini jika B12 itu lulus ya. Jadi jika lulus sama dengan lulus berarti gembira ya. Berarti jawaban yang pertama ya, jawaban yang benar ya. Berarti gembira. Kalau dari di luar atau beda ya, beda dengan pernyataan, maka dia akan larinya ke salah, yaitu bagian sedih ya. Makanya nanti di bagian kedua, nah ini yang bagian kedua, nah jika B13 ya, jika gagal sama dengan lulus, nah itu kan berarti kan salah ya, tidak sama ya, berarti nanti larinya ke sedih. Oke, itu fungsi if ya dengan data tipe text ya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Terus kita kembangkan ke poin yang ketiga ya. Ketiga itu dengan multi if ya. Dengan multi if ini berarti untuk fungsi if-nya lebih dari satu ya. Oke, saya contohkan di sini ranking ya. Ada ranking. Terus di sini hadiah ya. Ranking di sini ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 ya, contohnya. Untuk ranking 1 ya, ranking 1 dapat tabungan. Terus ranking 2 dapat tas ya. Tas plus sepatu ya. Terus ranking 3 dapat sepatu ya. Itu ya. Nah, untuk tabel seperti ini, maka yang perlu kita gunakan adalah multi if ya. Untuk merumuskannya yaitu kita tuliskan di sini adalah sama dengan if buka kurung, kita lari ke selnya, terus sama dengan 1 koma ya. Terus ini ranking 1 dapat tabungan. Terus ranking 2. Nah, berarti ini kita tambahkan if ya, if yang kedua.
terus buka kurung, tarik ke sel tadi lagi yaitu B12, terus sama dengan 2, terus koma, terus tanda kutip. Ranking kedua itu dapat tas plus sepatu, terus yang terakhirnya ranking 3-nya itu berarti kita tuliskan ini ya, tuliskan jawaban yang salahnya yaitu sepatu ya. Oke, tanda kutip lagi, terus tutup kurung ya. Tutup kurungnya ini 2 kali ya, karena di depannya tanda kurungnya sudah ada 2 ya, berarti tutup kurungnya juga ada 2 juga ya. Atau kita lihat if-nya ada 2 berarti tutup kurungnya juga ada 2. Oke, ini ya. Ranking 1 dapat tabungan. Nah, kalau kita tarik ke bawah untuk mengkopinya, nah otomatis nanti untuk ranking 1 dapat sepatu, ranking 2 dapat tas plus sepatu, ranking 3 dapat sepatu. Kalau saya rubah di bawah itu ranking 1 nanti larinya ke tabungan ya. Oke, itu Bapak Ibu kaitannya dengan fungsi dengan multi if ya. Oke, sekarang saya lanjutkan yaitu fungsi OR ya. Nah, fungsi OR itu atau itu berarti nanti dalam datanya itu salah satu saja ya, salah satu saja. Nah, coba saya contohkan ya. Di sini ada nama, terus pendidikan, terus keterangan ya. Ya. Ya, di sini nama Abdul, terus Neneng ya. Maaf ya nanti kalau ada yang sama namanya ya. Pendidikannya contohnya ini S2, ini S3 ya. Terus sini kita buatkan pernyataan ya atau syarat ya. Jadi atau kita tambahkan dulu ya biar bervariasi ya. Winda S1 ya. Oke itu ya, jadi ada 3 data, Abdul, Neneng, Winda, terus pendidikannya S2, S3, dan S1 ya. Jadi untuk syaratnya yaitu syarat mengikuti ya, syarat mengikuti tes dosen adalah S2 atau S3 ya. Kalau kita lihat dari syarat ini berarti yang bisa memenuhi mengikuti tes ya, mengikuti tes dosen yaitu yang pendidikannya S1 atau S3 ya. Jadi salah satu aja S2 atau S3 ya. Jadi S1-nya tidak bisa ya. Jadi kita tuliskan di sini sama dengan if buka kurung OR ya. Terus setelah itu buka kurung masuk ke selnya di dalam pendidikan ya. Setelah itu sama dengan ya, terus tanda kutip,
Nah, tanda kutip karena ini bentuknya tag ya, tanda kutip, terus S2 ya, tanda kutip, terus koma, kita lari lagi ke sel ini ya, C11, terus sama dengan ya tanda kutip S3, tanda kutip lagi, terus kita tutup kurung dulu, terus koma, terus tanda kutip. Di sini sesuai dengan pernyataan, nah ini ikut ya, ikut tes dosen ya. Terus tanda kutip, terus koma, berarti ini jawaban yang salah, berarti tidak ikut ya gitu ya, atau tidak lolos ya. Ya. Oke, kita lihat dulu di sini kurang tanda kutip ya. Setelah itu tutup kurung untuk yang terakhirnya. Nah, oke ini contohnya ya. Yang pendidikannya S2 berarti bisa ikut tes dosen ya. Kalau yang S3 sudah tentu ya. Nah, terus yang S1 tidak bisa ya, tidak lolos ya, maksudnya tidak lolos administrasi masuk untuk ikut tes dosen. Oke, itu kaitannya dengan fungsi OR. Jadi nanti salah satu dari pernyataan yang disebutkan. Nah, terus yang terakhir yaitu fungsi N ya. Dan untuk fungsi N ini berarti nanti yang diterapkan adalah harus dua-duanya ya. Harus dua-duanya. Oke, atau saya kembangkan lagi yang tadi aja ya. Ini ya. Di sini kita tambahkan 1. Ini kita delete dulu. Oke. Di sini kita tulis umur ya. Umur di sini 35 ya. 40 terus kita tulis 50 ya. Ini kita tuliskan S2 ya. Nah, contohnya di sini kita tuliskan untuk syaratnya, syarat mengikuti tes ya, ikut tes dosen yaitu ya, yaitu S2 ya. Yaitu S2 dan umurnya ya, umurnya maksimal 40 ya gitu. Oke, ini kita tuliskan S2 gitu ya. Ini untuk umurnya. Jadi saya buatkan contoh seperti ini. Jadi ada 3 nama, Abdul, Neneng, Winda. Pendidikannya sama semua S2, tapi umurnya yang berbeda yaitu 35, 40, 50 ya. Tapi syaratnya di sini untuk bisa mengikuti tes dosen yaitu pendidikannya S2 dan umurnya maksimal 40 ya. Jadi nanti kalau lebih dari 40 berarti tidak lolos ya, atau tidak masuk lolos administrasi. Ya, untuk menuliskan rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung, terus kita tuliskan N ya. Terus buka kurung, terus kita arahkan ke sel C11 ya, yaitu di pendidikan, yaitu S2 ya.
terus sama dengan itu ini ya, tanda kutip S2, terus tanda kutip lagi ya, karena dia bentuknya tag ya, terus koma, terus klik yang sel berikutnya yaitu D11 ya. Terus setelah itu berarti maksimalnya 40, berarti lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 40 ya. Setelah itu tutup kurung ya, tutup kurung, terus koma, terus ini untuk jawaban yang benarnya yaitu ikut tes dosen, terus tanda kutip koma ya, tidak lolos ya, terus tanda kutip tutup kurung. Setelah itu di enter ya. Oke, ini untuk yang Abdul pendidikannya S2, umurnya 35, berarti bisa ikut tes dosen ya. Saya kopikan ke bawah. Nah, bagi yang umurnya lebih dari 40, berarti tidak lolos administrasi ya. Oke, itu. Coba saya rubah. Yang Neneng saya buatkan 41 ya. Nah, 41 karena lebih dari 40 dia tidak lolos ya. Oke, Bapak Ibu, untuk fungsi if yang akan diterapkan dalam pembuatan soal ada 5 ini ya. Jadi nanti silakan dipahami, dipelajari dan dipraktekkan ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan yang pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.